Shalom para sahabatku di mana saja berada. Saya ingin melanjutkan refleksi saya tentang tema beriman dewasa, beriman misioner. Pada bagian ini saya ingin menjelaskan tentang peran dan keterlibatan kita di dalam hidup menggereja. Maka yang harus diingat adalah 3 hal ini, dan ini harus kita hindari. Yang pertama, hanya menjadi penonton. Yang kedua, hanya menjadi komentator. Dan yang ketiga, hanya menjadi pengkritik. Ingat lagi, hindari hanya menjadi penonton, hanya menjadi komentator, hanya menjadi pengkritik. Tetapi kita harus menjadi pelaku. Kita harus terlibat. Kita harus berpartisipasi di dalam kehidupan menggereja. Lalu, bagaimana kita bisa berperan, terlibat, dan ikut berpartisipasi di dalam hidup menggereja? Kita tahu di dalam gereja kita mempunyai 5 pilar. 5 pilar. Dan itu menjadi area, menjadi kesempatan bagi kita untuk hidup menggereja. Saya sebutkan saja. Yang pertama adalah koinonia, persekutuan. Lalu yang kedua, diakonia, pelayanan. Lalu yang ketiga, ada kerigma, pewartaan. Lalu yang keempat, ada liturgia, berliturgi. Dan yang kelima adalah martiria, yaitu bersaksi. Maka para sahabat bisa ikut berperan dalam 5 area itu. Bisa memilih salah satunya. Sehingga di dalam kehidupan menggereja, wajahmu itu ada. Wajahmu itu terlihat. Wajahmu itu diketahui oleh yang lain. Itulah sebabnya saya benar-benar mendorong para sahabat. Kalau misalnya kita ingin mempunyai iman yang berdimensi misioner, paling mudah adalah benar-benar kita ikut berperan. Kita aktif, kita berpartisipasi di dalam kehidupan menggereja. Ingat, jangan hanya menjadi penonton, jangan hanya menjadi komentator, jangan hanya menjadi pengkritik, tetapi kita harus menjadi pelaku. Saya mempunyai dasar yang kuat. Mengapa saya mendorong para sahabat untuk berperan dalam kehidupan menggereja? Karena arti dasar dari baptisan yang kita terima adalah dikatakan demikian. Kamu setelah dibaptis itu, kamu dipanggil dan diutus. Call and send. Jadi kita dipanggil dan diutus. Jelas, kita dipanggil sebagai orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, dan kita bersyukur atas panggilan yang kita terima itu, sehingga kita menjadi murid-murid Tuhan dan anggota penuh dari gereja. Kamu itu adalah orang yang terpilih. Saya adalah orang yang terpilih. Maka ketika Tuhan sudah memanggil dan memilih kita, kita sungguh bersyukur atas panggilan ini. Tetapi jangan lupa, ada kata yang lain, yaitu diutus. Kita diutus untuk bersaksi, supaya, selalu saya ulang-ulang, supaya kita menjadi murid-murid Tuhan yang bisa diandalkan. Saya berdoa dan saya memberkati para sahabat di mana saja berada, supaya sekali lagi tidak hanya menjadi penonton, tidak hanya menjadi komentator, tidak hanya menjadi pengkritik, tetapi kita menjadi pelaku, aktif, dan berperan di dalam kehidupan menggereja. Karena melalui baptisanmu, kamu dipanggil dan diutus. Itulah dimensi dari beriman dewasa dan beriman misioner. Tuhan Yesus memberkati pelayanan, karya-karyamu,
dan kesaksian-Mu sebagai murid-murid Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.